Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Raudatul Khalifah Anita, dengan NIM 240333106 dan rekan saya. Dan saya Nuri Farah Padani dengan NIM 240333136. Dan saya Intan Nur Aini dengan NIM 2404593. Dan saya Ayoma Hidayah dengan NIM 2403384. Dan saya Fauzi Amana dengan NIM 2413082. Di sini, kelompok kami ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu politik. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Tetapi tidak hanya itu, Pancasila juga menjadi landasan moral, filosofi, dan ideologi dalam berbagai ilmu, termasuk ilmu politik. Ilmu politik mempelajari tentang kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antara negara dan rakyat. Sejarah dan nilai filosofi Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri untuk menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. 5 sila dalam Pancasila bukan hanya simbol, tapi nilai universal yang kontekstual banget buat Indonesia. Sila pertama menekankan pentingnya nilai spiritual dalam kehidupan bersama. Sila kedua bicara soal penghargaan terhadap hak asasi dan martabat manusia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sila keempat mengusulkan demokrasi melalui musyawarah. Sila kelima menegaskan pentingnya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini fondasi filosofi dalam pengembangan politik yang bermoral dan berkeadilan. Relevansi Pancasila dalam ilmu politik. Di negara-negara barat, ilmu politik banyak dipengaruhi liberalisme dan sosialisme. Tapi Indonesia butuh pendekatan yang beda. Pancasila bisa menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta hak dan kewajiban. Misalnya sila keempat mendorong kemusyawaratan bukan sekedar voting dan menekankan kebijaksanaan bersama. Pancasila dalam sistem politik dan tantangan. Sistem politik Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila yang menolak totalitisme dan liberalisme yang berlebihan. Lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif wajib mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Musyawarah, pluralisme, dan keadilan jadi prinsip utama. Di praktik politik kita masih banyak tantangan, yaitu seperti korupsi, politik transnasional, sampai polarisasi. Jadi kita butuh pengembangan ilmu politik yang aplikatif, etis, dan bermoral. Ke depan pendidikan politik berbasis Pancasila harus jadi prioritas utama supaya generasi muda bisa menjadi pemimpin yang kritis dan bertanggung jawab. Kita juga perlu pemimpin yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, bukan secara teori. Jadi kesimpulannya, Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi paradigma yang akan bertujuan pengembangan politik yang relevan dengan karakter bangsa.